Dari balik jendela kamarnya, Nisha melihat keramaian pasar yang semakin riuh. Suara pedagang yang menawarkan barang, tawa anak-anak yang bermain, serta langkah kaki yang sibuk melintasi jalanan kota kecil itu seolah tak pernah berhenti. Namun, di dalam kamar itu, Nisha merasa dunia begitu sunyi. Dalam keheningan itu, pikirannya terombang-ambing, dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Nisha selalu merasa bahwa dirinya tidak cukup. Tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, dan yang lebih parah lagi, tidak cukup sukses. Sejak kecil, ia merasa selalu berada di bawah bayang-bayang kakaknya, Nara, yang jauh lebih berbakat di segala bidang. Nara adalah sosok yang sempurna dalam pandangan orang tuanya, pintar di sekolah, pandai berbicara di depan umum, dan memiliki daya tarik yang membuatnya selalu dikelilingi teman-teman. Sementara Nisha, meskipun berusaha keras, selalu merasa tidak bisa menyamai apa yang dimiliki Nara. Setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan sosial, Nisha akan duduk di sudut yang sunyi, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Ia lebih memilih berdiam diri daripada berbicara, lebih memilih menghindari percakapan daripada mencoba berbagi cerita. Baginya, dunia ini penuh dengan orang-orang yang lebih hebat, lebih menarik, dan lebih berpotensi daripada dirinya. Nisha merasa dirinya seperti bayangan yang selalu tertinggal jauh di belakang. Suatu malam, setelah makan malam keluarga yang penuh canda tawa, Nisha kembali merasa kecewa pada dirinya sendiri. Ia duduk di balkon rumah, menatap langit malam yang kelam. Angin yang berhembus lembut menenangkan hatinya, tapi rasa kesepian itu tetap ada. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, memecah keheningan. Itu adalah pesan dari sahabatnya Dira. "Nish, aku tahu kamu lagi merasa down. Tapi ingat ya, jangan berfokus pada kekuranganmu. Fokuslah pada potensi yang kamu miliki. Kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan, dan aku percaya kamu bisa melakukannya." Pesan itu membuat Nisha terdiam. Dira selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatnya merasa lebih baik, meskipun Nisha tidak tahu bagaimana Dira bisa melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ia memandang langit malam, bertanya-tanya apakah ada potensi dalam dirinya yang selama ini terabaikan. Keesokan harinya, Nisha pergi ke toko buku kesukaannya. Biasanya, ia hanya pergi untuk menghabiskan waktu dan mencari sedikit pelarian, tetapi hari ini ia merasa ada sesuatu yang harus dia cari. Di antara deretan buku yang tertata rapi, matanya tertuju pada sebuah buku dengan judul "Menemukan Potensi Dalam Dirimu". Nisha merasa seperti buku itu berbicara langsung kepadanya. Tanpa berpikir panjang, ia membelinya dan membawanya pulang. Di rumah, Nisha membuka buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Hal pertama yang ia baca adalah kalimat yang membuatnya terhenyak. Kekurangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi potensi sejati kita baru akan muncul ketika kita berhenti berfokus pada kekurangan dan mulai mengenali apa yang kita miliki. Malam itu, Nisha tidak bisa berhenti membaca. Setiap halaman buku itu seolah membuka matanya tentang betapa pentingnya menggali potensi dalam diri, daripada terjebak dalam kebiasaan meratapi apa yang tidak kita punya. Buku itu berbicara tentang keberanian untuk melihat ke dalam diri, mengidentifikasi bakat, minat, dan kemampuan yang mungkin selama ini tersembunyi. Paginya, Nisha memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Di sekolah, ia mendaftar untuk mengikuti sebuah kursus seni lukis yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Meskipun hatinya masih diliputi rasa takut, ia memaksa dirinya untuk mengambil langkah pertama. Hari pertama di kursus itu membuat Nisha merasa canggung. Setiap kali melihat lukisan teman-temannya yang begitu indah, ia merasa ragu dengan kemampuannya sendiri. Namun, alih-alih mundur, Nisha mengingat pesan dari Dira, "Fokuslah pada potensi yang kamu miliki." Dengan tekad, Nisha mulai melukis, meskipun karyanya jauh dari sempurna. Namun, setiap goresan kuas yang ia buat memberinya rasa puas,
seolah-olah ia mulai menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Hari demi hari, Nisha semakin terbiasa dengan proses tersebut. Dia belajar bahwa seni bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjalanan dan tentang bagaimana mengekspresikan diri. Beberapa minggu kemudian, saat pameran seni diadakan di sekolah, Nisha memutuskan untuk ikut serta dengan lukisannya yang sederhana. Ketika orang-orang mulai mengamati karya-karyanya, Nisha merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pujian atau tepuk tangan yang ia cari, melainkan rasa kebanggaan atas diri sendiri. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi ia fokus pada apa yang ia miliki, apa yang telah ia capai. Saat pameran selesai, Dira mendekatinya dengan senyum lebar. "Aku tahu kamu bisa, Nis. Aku selalu percaya padamu." Nisha hanya tersenyum, matanya berkilau dengan kebahagiaan yang baru ia temukan. Hari itu, Nisha sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk berfokus pada kekurangan, pada hal-hal yang tidak dapat ia ubah. Namun, ketika ia mulai melihat potensi dalam dirinya, sesuatu berubah dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi merasa kecil atau tidak cukup. Sebaliknya, ia merasa kuat, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki potensi yang unik, termasuk dirinya. Sejak saat itu, Nisha terus mengeksplorasi hal-hal baru yang membuatnya merasa hidup, menulis, melukis, dan bahkan berbicara di depan umum. Setiap pengalaman itu membantunya melihat bahwa kebahagiaan bukan datang dari apa yang dimiliki orang lain, tetapi dari keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh potensi dan rasa syukur.